Film dimulai di tengah lautan yang bergelora saat badai hujan mengguyur deras. Di dalam ruang geladak kapal, sekelompok nelayan Italia tengah asyik bermain kartu. Salah satu nelayan yang bernama Giancarlo keluar sebentar untuk membuang sampah. Namun, tepat saat kilat menyambar dan cahaya menerangi kegelapan, ia melihat sesuatu terombang-ambing di antara ombak. Setelah diamati lebih dekat, ternyata itu adalah tubuh manusia yang sedang mengapung. Dengan segera seluruh kru kapal bergegas mengangkat pria Amerika itu ke atas dek kapal. Betapa terkejutnya mereka saat menyadari bahwa ia masih hidup. Tanpa membuang waktu, mereka membawanya masuk ke dalam ruang kapal untuk memberikan pertolongan pertama. Tak ada yang menyangka bahwa pria yang nyaris tenggelam itu adalah tokoh utama dari film ini. Ia adalah Jason Bourne. Giancarlo kemudian membuka pakaian Bourne untuk memeriksa kondisinya dan menemukan 2 luka tembak di punggungnya. Dan saat memeriksa bagian pinggulnya, ia merasakan sebuah benjolan kecil di bawah kulit dan menemukan sebuah benda logam kecil berwarna merah yang tampak asing. Setelah mencucinya, Giancarlo dikejutkan oleh cahaya yang tiba-tiba terpancar dari benda itu. Cahayanya memantul ke dinding kapal dan membentuk sebuah deretan angka yang ternyata merupakan nomor rekening di sebuah bank di Zurich. Saat sang nelayan kembali ke kamarnya, tiba-tiba Bourne muncul dari belakang dan langsung menyerangnya. Karena panik, pria itu langsung memperkenalkan dirinya sebagai Kapten Giancarlo. Tak lain adalah teman, bukan musuhnya. Giancarlo menjelaskan secara rinci bagaimana mereka menemukannya hingga kemudian membawanya naik ke kapalnya itu. Dan begitu selesai mendengarkan penjelasan Giancarlo tersebut, akhirnya Bourne merasa sedikit lebih tenang. Giancarlo pun bertanya siapa sebenarnya dirinya. Namun Bourne, ia tidak bisa mengingat namanya sendiri dan dari mana ia berasal. Meskipun demikian, nampak Bourne masih begitu fasih dalam berkomunikasi dalam berbagai bahasa, maupun teknik tempur yang ia miliki masih begitu ia kuasai. Sementara itu di kantor pusat CIA yang terletak di Langley, Virginia, seorang pria berpenampilan rapi tampak berjalan tergesa menuju sebuah ruangan. Ia akan menghadap atasannya untuk melaporkan kegagalan misi yang baru saja terjadi. Di dalam ruangan, atasannya selaku kepala agen CIA yang bernama Conklin tersebut duduk dengan wajah yang agak kesal, sambil menatap diam-diam sebuah foto kapal pesiar yang sedang ia pegang. Keesokan harinya, para nelayan berhasil menangkap banyak ikan. Meski masih belum mengetahui siapa dirinya, Bourne tetap ikut membantu orang-orang yang telah menyelamatkannya. Namun di sisi lain, Bourne juga bingung akan dirinya. Keterampilannya dalam militer, refleks tajam, tenaga dan insting yang ia miliki tidak berubah sejak ia kehilangan ingatannya. Dan setelah 2 minggu ia di atas kapal, usahanya untuk mengenal dirinya masih sangatlah sulit. Untuk itu Giancarlo menyarankannya untuk istirahat saja agar ingatannya bisa kembali. Sementara kapalnya menunggu berlabuh di tepi pantai di keesokan paginya. Setibanya di tepi pantai, Bourne langsung berangkat menuju Swiss, hanya berbekal sejumlah uang kecil yang diberikan oleh Giancarlo. Satu-satunya petunjuk yang ia miliki hanyalah sebuah nomor rekening bank. Ia menaiki kereta api menuju Zurich, lalu turun di sebuah stasiun. Sepanjang hari ia berjalan kaki hingga malam tiba. Karena tubuhnya mulai kelelahan, Bourne akhirnya berhenti sejenak untuk beristirahat di sebuah taman yang diselimuti salju. Saat tertidur di bangku taman yang berselimut salju, Bourne tiba-tiba terbangun oleh kedatangan 2 orang polisi yang sedang berpatroli untuk meminta identitas dirinya. Namun Bourne yang tak tahu siapa dirinya tidak mampu memberikan identitas apapun. Karena curiga, salah satu petugas mencoba mengancamnya dengan tongkat dan dengan refleks yang masih tajam, Bourne berhasil melumpuhkan kedua polisi itu dengan mudah.
Ia bahkan berhasil merebut pistol milik salah satu dari mereka dan langsung tahu persis cara menggunakannya. Alhasil karena masih rada-rada bingung dengan dirinya sendiri, Bond pun langsung membuang pistol tersebut dan segera kabur dari sana. Di markas besar CIA, para petinggi tengah mengadakan rapat darurat untuk membahas sebuah rekaman video yang baru saja diterima. Video tersebut menampilkan seorang mantan diktator asal Afrika yang bernama Wombosi yang memberikan pernyataan dari tempat pengasingannya di Paris 2 hari yang lalu. Dalam keterangan itu, Wombosi mengungkapkan bahwa dirinya beserta keluarga dan anak-anaknya menjadi target dalam sebuah upaya penyerangan. Dalam video tersebut, Wombosi secara terang-terangan menuduh CIA sebagai dalang di balik upaya pembunuhan terhadap dirinya. Ia bahkan mengklaim memiliki bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Wombosi juga mengancam akan mengungkap operasi-operasi rahasia CIA di Afrika jika kekuasaannya tidak dipulihkan dalam waktu 6 bulan. Setelah rekaman diputar, tiba-tiba salah satu anggota CIA mengajukan pertanyaan kepada rekan-rekannya tentang siapa yang akan bertanggung jawab atas percobaan pembunuhan tersebut. Namun semua yang hadir di sana hanya terdiam. Beberapa saat kemudian, Wakil Direktur CIA Ward Abbott keluar dari ruangan rapat dengan langkah tergesa-gesa. Tanpa basa-basi, ia menemui Conklin bawahannya. Dalam pembicaraan singkat itu terungkap rahasia besar. Ternyata Conklin-lah yang memerintahkan misi pembunuhan terhadap Wombosi tanpa sepengetahuan Abbott atasannya itu. Sayangnya operasi itu gagal total dan Conklin harus kehilangan kontak dengan agennya di lapangan. Ternyata terungkap bahwa CIA memiliki operasi rahasia yang bernama Treadstone dan Jason Bourne adalah agen andalannya. Menyadari konsekuensi besar dari kegagalan ini, Conklin segera berjanji kepada atasannya yang bernama Ward Abbott itu bahwa ia akan menuntaskan masalah ini secepat mungkin. Adegan berlanjut di Imperia, Italia. 2 minggu kemudian, Bond pun akhirnya tiba di bank di Zurich untuk menelusuri nomor rekening yang ia pegang. Tak lama setelah resepsionis memasukkan data itu ke dalam sistem, ia dipersilahkan masuk ke ruangan khusus. Ternyata Bond adalah nasabah prioritas, ditandai dengan pengawalan ketat dan prosedur sidik jari sebelum mengakses area berikutnya. Setelah sidik jarinya terverifikasi, seorang petugas menyerahkan sebuah deposit box berisi barang-barang milik Bond. Di dalamnya, ia menemukan 6 paspor palsu dengan identitas dan kewarganegaraan yang berbeda. Lalu, ia memilih satu paspor yang terletak paling atas dan mengasumsikan kalau namanya adalah Jason Bourne sebagai identitasnya. Terlihat di dalam deposit box itu, Bond juga menemukan sejumlah uang dalam berbagai mata uang dan sebuah pistol. Karena masih kebingungan dengan barang-barang tersebut, ia memindahkan semuanya ke dalam tas punggung merahnya. Sebelum meninggalkan bank, ia menanyakan kepada petugas kapan terakhir kali ia mengunjungi tempat ini. Sang pegawai menjawab bahwa Bond pernah datang ke sini sekitar 3 minggu yang lalu. Tak lama setelah Bond melangkah pergi, seorang pegawai bank yang sejak tadi memata-matainya segera menghubungi seseorang. Dan begitu keluar gedung, Bond langsung menuju telepon umum terdekat untuk mencari nomor atas nama Jason Bourne di Paris. Karena merasa bahaya yang mengintai membuatnya sadar bahwa ia sedang diawasi, Bond mencium ada banyak mata-mata menyamar yang berusaha menangkapnya. Untuk itu demi mendapatkan perlindungan ia kemudian segera memasuki konsulat Amerika Serikat dan menggunakan paspor Amerikanya yang baru saja ditemukan di berangkas banknya. Di dalam konsulat, Bond berusaha menenangkan diri sambil menggali lebih banyak petunjuk tentang jati dirinya. Saat menunggu giliran, matanya tertuju pada seorang wanita Jerman yang bernama Mary Kreutz yang tengah bersitegang dengan petugas. Mary mengaku telah kehilangan apartemennya, semua uang tunai bahkan visanya. Ketegangan pun semakin memuncak ketika pihak keamanan konsulat mulai curiga dan hendak menahan Bond. Tanpa ragu, Bond pun sekali lagi menggunakan keahliannya dalam bertarung.
Dalam sekejap, ia melumpuhkan beberapa petugas keamanan yang mencoba menahannya. Menyadari bahwa ia takkan menemukan bantuan di konsulat, bahkan justru menjadi incaran, Bond segera mencari jalan keluar. Dengan sigap, ia memanfaatkan struktur bangunan, lalu menuruni dinding luar konsulat dengan hati-hati. Setelah melarikan diri dari konsulat, Bourne bertemu kembali dengan Mary di area parkir. Dengan cemas, ia memohon bantuan Mary untuk membawanya keluar dari Zurich dan berjanji menceritakan kondisinya yang dalam bahaya itu. Bourne pun menawarkan imbalan $20.000 agar Mary bersedia mengantarkannya ke alamatnya di Paris yang tercantum di SIM Perancisnya. Awalnya Mary menolak, tetapi besarnya jumlah uang dan keadaan keuangannya yang sedang sulit akhirnya membuatnya menyetujui permintaan Bond itu. Sepanjang perjalanan keduanya terus-menerus menghindar dari kejaran pihak berwenang dan agen-agen yang dikirim untuk menangkap atau bahkan membunuh Bond. Setelah menerima kabar tentang kemunculan Jason Bourne di Zurich, tim CIA langsung bergerak. Ward Abbott, pemimpin operasi Treadstone, beserta Conklin dan anak buahnya mengerahkan seluruh sumber daya, memantau jaringan CCTV di seluruh kota, memanfaatkan citra satelit, dan mengaktifkan semua kanal intelijen untuk melacak jejak Bourne. Mereka memantau setiap lokasi potensial dan menelaah rekaman demi rekaman untuk melacak jejak Bourne. Dari hasil penyelidikan, tim CIA menemukan bahwa ia tidak sendirian. Ia bersama seorang wanita. Melalui perbandingan data, mereka mengidentifikasi wanita itu sebagai Mary Crews, seorang imigran yang tanpa sengaja terlibat dalam pelariannya. Conklin segera memerintahkan penyebaran informasi lengkap, foto, ciri fisik, dan detail rute tentang Bourne dan Mary ke seluruh Zurich dan Paris. Semua kantor intelijen lokal diberi instruksi tegas untuk menangkap keduanya jika terlihat di wilayah hukum mereka. Conklin juga mengeluarkan surat perintah penangkapan resmi kepada kepolisian dan lembaga keamanan lainnya, menginstruksikan mereka untuk segera menangkap Bourne. Selain itu, ia mengaktifkan seluruh jaringan informan dan mata-mata demi memperoleh informasi terkini tentang pergerakan Bourne dan Mary. Setelah menyadari bahwa polisi lokal mungkin tak cukup untuk menangkap Bourne, Conklin mengerahkan 3 pembunuh bayaran dari program Treson, yaitu Castle, Mannheim, dan Profesor. Mereka diperintahkan untuk menangkap atau membunuh Bond dimanapun ia berada. Dengan bantuan CCTV dan satelit, tim CIA terus memantau pergerakan Bond dan Mary, lalu mendapati kalau keduanya bergerak menuju Paris. Di kota itu, Mary yang awalnya hanya tergiur imbalan, mulai merasakan kalau ia kini ikut terlibat dalam bahaya. Sementara itu, Bond dan Mary terus berupaya menghindar dari pengejaran polisi setempat dan para pembunuh bayaran yang mengintai di setiap sudut Paris. Setelah perjalanan panjang, Jason Bourne dan Mary tiba di apartemen yang terdaftar atas nama Bond di Paris. Bond berharap menemukan petunjuk tentang jati dirinya di sana. Ia menelusuri setiap sudut ruang itu, namun semuanya terasa asing. Dan hingga saat ini, ia pun masih kesulitan untuk mengembalikan ingatan masa lalunya. Kemudian Bond memeriksa daftar panggilan terakhir di telepon apartemen dan memutuskan untuk menekan tombol panggilan ulang. Tak lama telepon itu tersambung ke sebuah hotel tempat ia pernah menginap dengan nama samaran John Michael Ken. Ia pun berbicara dengan petugas resepsionis dan menanyakan tentang tamu bernama John Michael Ken. Si resepsionis mengatakan kalau nama Ken sepengetahuannya telah meninggal 2 minggu yang lalu akibat kecelakaan mobil. Di sisi lain, Bond tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres di sekitarnya. Ia segera menutup telepon karena firasatnya mengatakan bahwa mereka tidak benar-benar sendirian di apartemen itu. Instingnya yang tajam pun langsung aktif seketika.
Dan benar saja tiba-tiba, seseorang pria bersenjata laras panjang muncul dari balik kaca dan langsung menyerang Bond. Pria itu kemudian diketahui bernama Castle, salah satu agen pembunuh dari program Treadstone. Namun berkat keterampilan tempurnya yang luar biasa, Bond pun berhasil mengalahkan Castle. Bond mencoba menginterogasi Castle untuk mengetahui siapa yang mengirimnya. Namun Castle tetap bungkam menolak memberikan informasi apapun. Bond lalu meminta Mary untuk memeriksa tas Castle. Di dalamnya mereka menemukan foto-foto Bond dan Mary. Bukti bahwa keduanya kini menjadi target buronan. Mary yang semula hanya berniat membantu demi uang, kini panik bukan main. Namun Bond tetap berusaha menenangkannya. Akibat keributan yang terjadi dan enggan diinterogasi, Castle akhirnya memilih melompat dari jendela apartemen dan mengakhiri hidupnya demi menghilangkan jejak dan rahasia operasinya. Setelah kejadian itu, Bond menyadari bahwa tinggal di apartemen tersebut terlalu beresiko. Ia tahu betul bahwa mereka akan terus diburu. Bond meminta Mary untuk segera berkemas atau jika merasa lebih aman, mencari perlindungan di kantor polisi saja. Namun Mary yang terlihat masih syok membuatnya tak mampu berkata-kata. Saat mereka menuruni tangga untuk meninggalkan apartemen, mereka dikejutkan oleh penjaga gedung yang sudah tewas akibat luka tembak di kepalanya. Hal itu menjadi bukti nyata bahwa ancaman terhadap mereka bukan sekedar omon-omon. Tanpa membuang waktu, Bond dan Mary segera meninggalkan apartemen. Sadar bahwa mereka harus terus bergerak demi menghindari pergerakan musuh yang kian mendekat. Namun sebelum melanjutkan pelarian, Bond mampir sebentar di sebuah lokasi untuk mengamankan beberapa barang miliknya dan meminta Mary menunggu di dalam mobil. Berhubung Mary yang masih panik dan cemas memutuskan untuk keluar sebentar dan membeli minuman pereda haus, setidaknya bisa menenangkan pikirannya. You gotta go to the cops right now. Jesus Christ. I told you to stay in the car. And what happened? I don't know what happened. I don't know about that picture. I don't know who I am. You're acting like I'm trying to burn you here. I'm just trying to do the right thing. Adegan selanjutnya menampilkan seorang wanita muda bernama Nikki Parsons, salah satu mata-mata yang bekerja untuk Conklin, tengah memantau apartemen tempat Bond dan Mary terakhir terlihat. Nikki adalah operator lapangan yang bertugas langsung di bawah Conklin dalam proyek rahasia Treadstone. Untuk itu segera Nikki menghubungi Conklin dan melaporkan temuannya. Ia memberi informasi penting mengenai lokasi Bond, sekaligus memperingatkan bahwa situasi di lapangan telah memburuk, termasuk kematian salah satu agen mereka yang bernama Castle. Di dalam mobil, Mary masih diliputi rasa panik akibat kejadian yang baru saja mereka alami. Ketegangan memuncak hingga akhirnya mereka berdebat tidak karuan. Mary merasa semuanya tidak adil. Ia hanya berniat membantu, tapi malah terseret dalam situasi berbahaya dan kini menjadi buronan. Di sisi lain, Mary yang ketakutan merasa kalau hidup yang tadinya baik-baik saja, kini berubah di luar nalarnya. Saat perdebatan masih berlangsung, tiba-tiba sekelompok polisi Paris mendekati mobil mereka. Ternyata para petugas itu telah menerima informasi tentang keberadaan Bond dan sedang dalam upaya untuk menangkapnya. Bond yang menyadarinya langsung menyalakan mesin dan memacu Mini Cooper milik Mary. Meskipun hanya menggunakan mobil kecil, namun mereka berhasil lolos dari kejaran berkat keahlian mengemudi Bond yang luar biasa. Kemampuan yang muncul begitu saja tanpa bisa ia kendalikan. Namun karena mobil itu sudah dikenali oleh polisi dan berisiko tinggi untuk digunakan, mereka memutuskan untuk meninggalkannya di sebuah basement. Sebelum pergi, Bond dengan cermat membersihkan seluruh bagian dalam mobil untuk menghapus jejak sidik jari mereka.
Di sisi lain, Wombosi yang masih dihantui obsesi terhadap upaya pembunuhan terhadap dirinya terlihat memasuki kamar mayat di Hospital Hoffenman, Paris, dan ditemani oleh beberapa anak buahnya. Di sana, Wombosi ingin memastikan secara langsung bahwa mayat yang ada di sana adalah salah satu agen yang dikirim oleh CIA untuk membunuhnya. Wombosi sangat terobsesi membuktikan bahwa CIA berada di balik upaya pembunuhan terhadap dirinya. Di kamar mayat, ia memeriksa jenazah John Michael Ken, salah satu identitas milik Jason Bourne, yang secara resmi dinyatakan tewas dalam kecelakaan mobil. Namun, Wombosi tetap curiga dan tidak begitu yakin akan jenazah itu karena di punggungnya sama sekali tidak memiliki luka bekas tembakan seperti yang ia ketahui. Setelah itu, Nicky Parsons, sang mata-mata lapangan, segera melaporkan aktivitas Wombosi di kamar mayat kepada Conklin. Dalam laporannya, Nicky mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Wombosi tampaknya telah menyadari bahwa mayat yang ia lihat bukanlah John Michael Ken alias Jason Bourne. Conklin menyadari bahwa kegagalan membunuh Wombosi akan memperburuk situasi, sehingga ia mengirim salah satu agen pembunuh bayaran bernama Profesor untuk menyingkirkannya. Sebelum menangani Bourne, Conklin memerintahkan Profesor terlebih dahulu menghabisi Wombosi. Singkat cerita, di kediaman Wombosi, suasana tegang begitu terasa saat ia menuruni tangga sambil berdebat dengan bawahannya yang frustasi karena pelaku serangan belum ditemukan. Tanpa diduga, tiba-tiba Profesor berhasil menyusup dan menembaknya dari jarak jauh, membuat Wombosi tewas seketika. Sementara itu, Jason Bourne dan Mary berusaha tetap berada di bawah radar dengan bersembunyi di sebuah motel di Paris. Di sana, Bourne membantu Mary menyamarkan penampilannya. Ia memotong dan mewarnai rambutnya agar tak mudah dikenali bagi siapapun yang mungkin mencarinya. Selama masa persembunyian itu, keduanya juga semakin dekat dan begitu akrab, menumbuhkan ikatan yang kuat. Keesokan harinya, Bourne dan Mary mengunjungi Hotel Regina, tempat terakhir Bourne menginap sebelum penjaga hotel menganggapnya tewas. Mary menyamar sebagai asisten pribadi John Michael Ken, identitas samaran yang pernah dipakai Bourne. Ia berbicara dengan petugas resepsionis di sana untuk menelusuri catatan Ken dan memperoleh informasi tentang masa tinggalnya. Berkat aksinya, Mary berhasil mengakses arsip hotel dan menemukan beberapa barang milik Ken, termasuk paspor yang dapat membantu mengungkap lebih banyak tentang identitas Bourne serta keterkaitannya dengan Treadstone. Di markas CIA, Ward Abbott menerima kabar tentang kematian Wombosi dan segera melaporkannya kepada Conklin. Dengan santainya, Conklin menyatakan bahwa kematian Wombosi adalah hasil misi yang berhasil dijalankan oleh Jason Bourne. Meski 2 minggu sebelumnya misi itu sempat gagal. Namun faktanya Conklin sengaja menciptakan narasi bahwa Bourne adalah dalang di balik kematian Wombosi, sehingga menjadikannya kambing hitam atas semua peristiwa ini. Motif sebenarnya belum sepenuhnya jelas, namun Conklin terus berupaya menangkap Bourne. Sementara itu, polisi Prancis menemukan mobil Mary yang terparkir di sebuah basement. Mereka terus berusaha menelusuri jejak dan informasi dari kendaraan itu. Namun hasilnya justru buntu karena Bourne telah menghapus semua petunjuk yang dapat mengaitkan mereka berdua. Kabar tersebut akhirnya sampai ke telinga Conklin yang kemudian memutuskan untuk mengerahkan pembunuh bayaran The Professor untuk segera menuju lokasi Bourne dan Mary. Setelah meninggalkan hotel, Bourne dan Mary kembali menyusuri beberapa lokasi sambil menghubungi satu persatu nomor yang dulu pernah dihubungi Bourne. Menyamar sebagai John Michael Ken, Bourne mendatangi kantor Alliance Security Maritim di mana ia mendapati informasi bahwa Ken sempat berniat membeli sebuah kapal pesiar. I'm good. How are you? Meski keterkaitan Bourne dengan transaksi itu masih belum jelas. It's still the same vessel. Yes. Tak lama Mary memberitahu Bourne bahwa jenazah Ken berada di kamar mayat rumah sakit, sehingga ia segera bergegas ke sana. Namun saat tiba, ia mendapati jenazah itu telah dibawa pergi oleh Wombosi sebelumnya. Is this it? Where is it? I said someone killed us. Setelah meninggalkan kamar mayat, Bourne dan Mary memutuskan untuk menuju kediaman Wombosi. Sesampainya di sana, mereka mendapati rumah itu telah berubah menjadi rumah duka. Mengetahui kabar kematian Wombosi, keduanya lalu mencari informasi lebih lanjut melalui koran-koran yang tersedia.
dan membaca bahwa 3 minggu sebelumnya pernah terjadi percobaan pembunuhan terhadap Wombosi di lepas pantai Marseille. Dalam berita itu tertulis bahwa pelaku melompat dari kapal, lalu Wombosi menembaknya 2 kali di punggung. Informasi tersebut membuat Bourne tersadar bahwa orang yang mencoba membunuh Wombosi selama ini sebenarnya adalah dirinya sendiri dengan identitas John Michael Kent. Setelah memahami situasinya, Bourne dan Mary berencana kembali ke motel tempat mereka menginap. Namun di perjalanan, Bourne menyadari bahwa banyak polisi mengepung motel itu. Ia segera menyuruh sopir menghentikan mobil, lalu tanpa ragu keduanya turun dan bergegas kabur dari lokasi. Di depan motel yang dipadati kerumunan, tampak The Professor, pembunuh bayaran yang dikirim oleh Conklin. Melihat kecerobohan polisi Paris yang membiarkan situasi itu tak terkendali, membuat Conklin merasa frustasi. Ia terus memantau lokasi terbaru Bourne dan Mary sambil mencari cara untuk menangkap mereka. We started it. Borrow, hack the targets. I don't care what you do. Setelah menempuh perjalanan panjang, Bourne dan Mary tiba di sebuah rumah tua milik kerabat Mary, tempat yang ia kenal sebagai rumah kosong yang masih dimiliki oleh Eamon saudaranya. Saat Mary mencoba mencari kunci cadangan di bawah pot bunga, Bourne yang mulai tak sabar langsung menobrak pintu. Namun alih-alih menemukan rumah kosong, mereka justru melihat tanda-tanda bahwa ada seseorang di dalam. Merasa curiga dan tidak aman, Bourne segera memutuskan bahwa mereka harus pergi dari sana. Tak lama kemudian, Eamon, sahabat sekaligus kerabat Mary, tiba dengan mobil merahnya, ditemani kedua anaknya. Ia tampak agak kesal dengan kedatangan Bourne dan Mary yang secara tiba-tiba, apalagi setelah mengetahui bahwa mereka kini menjadi buronan di Paris. Namun setelah Mary menjelaskan situasi mereka, Eamon pun luluh dan akhirnya setuju untuk mengizinkan mereka menginap di rumahnya. Sementara itu, agen-agen CIA terus melacak keberadaan Bourne dan Mary. Mereka kemudian memberikan alamat tempat tinggal Mary selama 6 tahun terakhir kepada pembunuh bayaran yang dikirim oleh Conklin, yaitu The Professor. Malam itu, saat semua orang terlelap, Mary tiba-tiba terbangun. Ia menyadari bahwa Bourne tidak ada di sampingnya, lalu mulai mencarinya. Ternyata Bourne sedang berdiri di depan kamar kedua anak Eamon. Ia terpaku menatap anak Eamon dan begitu menyesali semua masalah yang telah melibatkan banyak orang. Melihat Bourne yang begitu gelisah, Mary menenangkan Bourne, meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja dan mereka akan berangkat esok paginya. Pada pagi itu, Mary menghampiri Eamon yang sedang sarapan. Tiba-tiba anak Eamon datang dan memberitahu bahwa mereka tak dapat menemukan anjing peliharaan mereka. Saat Bourne tiba, ia segera bertanya apakah kejadian seperti ini sering terjadi. Namun Eamon menjawab tidak. Bourne yang curiga sehingga ia langsung menyuruh Eamon membawa anak-anaknya ke ruang bawah tanah untuk berlindung. What are you talking about? Sementara itu, Mary berusaha menghubungi seseorang melalui telepon, namun terkejut karena sambungannya ternyata sudah diputus. The phone is dead. Saat Bourne memeriksa barang-barang di atas lemari, ia menemukan beberapa peluru dan sebuah senapan. Ia berencana memakai senapan itu untuk menghadapi siapapun yang memburunya. Kemudian meminta Mary segera bersembunyi di tempat yang aman. Setelah memastikan Mary terlindungi, Bourne melangkah keluar untuk mencari tahu siapa yang sedang mengintai rumah Eamon. Untuk mengalihkan perhatian musuh, Bourne menembak tong berisi minyak hingga meledak. Di balik kepulan asap, pembunuh bayaran The Professor segera berusaha mencari Bourne, meski ia gagal menemukannya melalui teropong senapannya. Memanfaatkan kekacauan itu, Bourne menyusuri tepi hutan untuk menemukan posisi strategis sebelum menyerang The Professor. Pembunuh bayaran itu menangkap gerak-gerik Bourne dan langsung menembakinya. Namun tembakannya ternyata meleset. Merasa posisinya tak lagi aman, The Professor segera berpindah ke tempat yang lebih terlindungi. Begitu menepi ke lahan terbuka, Bourne menembakkan peluru ke langit untuk memancing The Professor mengungkapkan posisinya. Di balik rimbunnya semak belukar, kejar-kejaran pun terjadi. Tak lama kemudian lengan kanan The Professor terkena peluru dari Bourne.
membuatnya terjatuh tersungkur ke tanah. Bond segera menekannya untuk mengungkap siapa dalang dari seluruh pengejaran ini, dan sang profesor mengungkap keterkaitannya dengan Treadstone, nama yang selama ini sebelum akhirnya ia tewas akibat luka-lukanya. Tristan said pills. Paris. Setelah insiden itu, Bond mengirim Eamon beserta kedua anaknya pergi demi keselamatan mereka. Ia juga hendak meninggalkan rumah bersama Mary dan mengatakan ke Mary sebaiknya ikut bersama Eamon karena ia tak ingin lagi melibatkan Mary dalam urusannya. Meski terkejut, Mary menolak dan bersikeras tetap ikut bersama Bond. Namun Bond kemudian berusaha meyakinkan Mary untuk tetap pergi dengan Eamon. Jadi mau tidak mau, Mary pun menyetujuinya. Go ahead. Setelah Eamon dan Mary pergi, Bond memeriksa barang-barang milik pembunuh bayaran itu dan menemukan sebuah ponsel yang kerap dipakai untuk menerima instruksi dari Conklin. Ia lalu memanggil nomor terakhir yang tercatat di dalamnya. Telepon diangkat oleh seorang agen CIA, namun saat pembicaraan berlangsung terungkap bahwa sosok yang menelponnya bukanlah The Professor, melainkan Bond sendiri. Who the hell are you? Code in. Setelah berbicara dengan Conklin, Bond mengatur pertemuan di sebuah jembatan di Paris pukul 5 sore. Ia juga meminta Conklin membuka jasnya sebagai penanda ketika tiba nanti. Why don't you talk to Marie, Jason? 5:30 p.m. Paris. Tak menunggu lama, Conklin pun bergegas menuju lokasi yang telah ditentukan. Tak lama setelahnya, Bond sudah tiba lebih awal di jembatan. Ia menempati posisi strategis dan menggunakan teropong untuk mengawasi. Lalu menyadari beberapa agen CIA menyamar sebagai warga biasa di sekitar. Beberapa saat kemudian, Conklin muncul dan mulai memeriksa situasi tanpa menyadari kehadiran Bond. Namun tiba-tiba ponsel Conklin berdering. Itu panggilan dari Bond yang mengungkapkan kekecewaannya karena Conklin tiba-tiba membawa pasukan dan Bond membatalkan pertemuan itu. Meski begitu, Bond tak kehilangan akal. Ia berhasil menyelipkan GPS ke salah satu mobil anak buah Conklin untuk terus melacak pergerakannya. Setelah gagal bertemu Bond, Conklin meninggalkan jembatan tanpa menaruh curiga. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Bond memantau pergerakan lewat sinyal GPS yang telah dipasang sebelumnya. Beberapa waktu kemudian, Conklin juga sudah tiba di tempat persembunyiannya. Segera ia memerintahkan bawahannya untuk memastikan lokasinya aman dari gangguan. Tak lama saat Bond juga tiba, dia mulai mengamati sekitar dengan teliti, seolah-olah dia sudah merencanakan semuanya. Malam itu, Bond mulai beraksi. Ia mulai menyabotase mobil-mobil penjaga yang terparkir di area tersebut, sehingga alarm mereka berbunyi serentak untuk mengundang keributan. Memanfaatkan kekacauan, Bond menyusup dengan memanjat pipa hingga ke lantai 3, tempat di mana Conklin bersembunyi. Begitu masuk, Conklin ternyata sudah menyiapkan pistol untuk mengantisipasi kedatangan Bond. Namun tiba-tiba lampu gedung padam. Dalam gelap, Conklin mencoba meraba-raba lorong demi memburu Bond. Dengan keahliannya sebagai agen terlatih, Bond tiba-tiba muncul di belakang Conklin dan segera melumpuhkannya. You die. Gun down. Terpojok, Conklin hanya bisa melepaskan senjatanya dan mengangkat tangan. Bond lalu menuntut penjelasan mengapa Conklin terus mengajarnya bersama Mary, hingga dalam percakapan mereka pun akhirnya mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya. You don't know what you're doing because I thought we were on the same side. Di sini Conklin menuntut penjelasan atas kegagalan misi Bond sebelumnya. Namun karena ingatannya hilang, Bond hanya mampu memberikan jawaban yang singkat dan terbata-bata. Dari respon terbatas itu, Conklin tersentak dan menyadari bahwa Bond ternyata menderita amnesia. Conklin pun menjelaskan bahwa Bond sejatinya adalah aset milik pemerintah Amerika Serikat yang ditugaskan dalam sebuah misi khusus, yakni melakukan pembunuhan di kapal pesiar lepas pantai Marshall. Dengan tegas, Conklin berkata kau ini senjata seharga $30 juta yang tak berfungsi dan sudah menjadi malapetaka bagi instansi. You failed
and you're gonna tell me why. I can't tell you. I can't. Saat Conklin terus menekannya untuk mengingat masa lalunya, Bond mulai merasakan potongan ingatan tentang ketika ia berusaha membunuh Wombosi. Dalam kilas balik yang bergulir satu demi satu sebagai Ken dari operasi Treadstone, Bond menyusup ke kapal pesiar Wombosi dengan niat menghabisinya. Ia bahkan sudah menempelkan pistol di pelipis Wombosi yang sedang tertidur. Namun saat akan menarik pelatuk, ia melihat anak Wombosi langsung memeluk ayahnya hingga menghentikan seluruh rencananya. Tak lama Wombosi terbangun setelah merasakan kehadiran Bond dan langsung menatapnya dengan jelas. Tak berapa lama kemudian, salah satu anak buah Wombosi menyerang Bond dari belakang, menembaknya hingga ia terjatuh ke laut. Setelah ingatannya kembali sempurna, Bond memutuskan untuk mundur dari dunia pembunuhan dan menghentikan keterlibatannya dengan Treadstone. Ia tak ingin lagi terikat pada Conklin maupun CIA. Tanpa ragu, ia menyerang Conklin hingga pingsan. Karena menyadari masih ada para anak buahnya yang siap menghadang, pertarungan sengit pun pecah. Namun Bond menunjukkan kehebatannya dengan cepat melumpuhkan seluruh pengawal Conklin. Ketika Conklin kembali sadar dan mendapati semua anak buahnya telah dilumpuhkan oleh Bond, namun belum juga berbuat banyak, Conklin langsung dihabisi oleh seorang pembunuh bayaran bernama Mannheim yang ternyata dikirim oleh Ward Abbott atasannya sendiri. Keesokan harinya dalam pertemuan bersama komite pengawas, Abbott secara resmi memutuskan untuk menutup program Treadstone yang sebelumnya dijalankan oleh Conklin. Ia menyalahkan kalau kekacauan yang terjadi adalah ulah dari Conklin dan juga memutuskan untuk membiarkan Bond menghilang begitu saja. Setelah Treadstone dinonaktifkan, fokus mereka pun beralih ke proyek baru yang diberi kode Blackbriar. Sementara itu di tempat lain, Bond nampak berada di sebuah rumah penyewaan skuter di Pulau Mykonos, Yunani. Ternyata tempat itu adalah rumah baru Mary. Keduanya akhirnya bertemu kembali setelah sebelumnya Mary sempat mengira bahwa ia takkan pernah melihat Bond lagi. Hingga akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur film seru lainnya and bye-bye.